Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir semester dalam mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Aslihah SEMM. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah, semester 2. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, atas nama Rosidah Hasanah dengan NIM 220290267. Selanjutnya yang kedua, atas nama Akmalia Putri Bilqis dengan NIM 220190268. Dan yang ketiga, atas nama Davin Permata dengan NIM 220290342. Assalamualaikum, permisi Mbak. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Kami di sini meminta izin ingin mewawancarai Mbak untuk memenuhi tugas kuliah mengenai tema kepemimpinan yang berada di perusahaan PT Logam Sabar Subur. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebagai pemimpin, bagaimana cara Anda untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan di pabrik? Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Amalia. Saya karyawan dari pabrik PT Logam Sabar Subur yang bergerak di bidang peluburan aluminium dan juga percetakan aluminium. Terus untuk pertanyaannya tadi kan bagaimana cara meningkatkan Anda untuk meningkatkan produktivitas? Mungkin caranya itu nggak ada cara spesifiknya. Mungkin kami dari selaku atasan mungkin lebih percaya kepada karyawan, soalnya kan kalau kita menimbulkan kepercayaan pada karyawan, otomatis karyawannya itu meningkatkan kepercayaan dirinya, jadi kayak kerjanya lebih nyaman gitu. Mungkin yang bisa kita lakukan itu tadi, kepercayaan sama karyawan, terus dikontrol juga karyawannya, yaitu jadi kayak bisa kayak menimbulkan kayak rasa kayak kebersamaan gitu loh, gitu. Karena itu yang lebih penting kalau di dalam perusahaan itu seperti itu. Ya, untuk pertanyaan kedua, sebagai pemimpin, apa yang akan Anda lakukan jika terdapat perselisihan antara anggota tim? Untuk macam-macam perselisihan itu kan ada banyak ya Pak ya. Tergantung cara kita menyikapi tentang perselisihan itu apa aja tuh. Kalau selama terjadi perselisihan antar karyawan tapi perselisihan yang dalam bentuk ringan aja, ya lebih baik mending karyawannya kalau bisa menyelesaikan sendiri ya sendiri. Tapi kalau semisal karyawan tersebut nggak bisa memecahkan perselisihan tersebut, otomatis kita kan turun tangan langsung. Nah, turun tangan nanti itu juga nggak sekedar turun tangan aja, tapi juga ditanyain gitu loh, kayak kenapa, terus sebabnya apa. Pasti kan di situ kan juga ada, kita kan juga nggak boleh gitu loh, kayak cuma satu orang doang yang kita ajak rundingan. Jadi dua-duanya kalau emang perselisihannya itu banyak orang, ya udah kita tanya satu-satu gitu loh, kayak lebih dekat lagi sama karyawan lagi, ya itu kan lebih dekat lagi. Nah, barulah kita cari solusinya itu bareng-bareng. Nggak bisa kalau semua kita yang salah satu hanya satu orang, soalnya kan kesalahan kan timbul bukan hanya satu orang aja, kan biasanya kan juga ada kayak ngobrol-ngobrol, ada yang bagian apa gitu. Jadi kita tuh mending kita lumpuhkan bareng dulu, baru kita tanya kenapa gitu. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana jika karyawan Anda tidak bisa menyelesaikan tugas yang Anda berikan dengan baik? Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemimpin? Kalau selama
dia kayak diberi tanggung jawab gitu. Seharusnya sebagai karyawan kan harusnya dia kan bertanggung jawab atas apa yang kita berikan ya. Tapi kalau sama kayak gitu ya otomatis kita harus bertanya kepada karyawan mau kok bisa kayak gini kan. Selama ini kan kita kan juga udah ngasih kepercayaan untuk kerja gitu loh. Masa mereka nggak ada effort gitu loh sama kita kan, nggak bisa kayak gitu. Soalnya kan kalau di dalam pekerjaan kan kita kan kan diharuskan itu mau tanggung jawab. Kalau sama mereka yang benar-benar kayak teguran pertama nggak tanggung jawab, teguran pertama gitu ya maklum lah, masih teguran pertama kan. Teguran kedua, ketiga, kalau misalnya emang mereka masih belum bisa bertanggung jawab ya otomatis kita ya solusinya ya satu doang gitu loh ya. Kalau mau tetap bertahan di sini apa mau keluar, terus tentunya kayak gitu doang. Cuma kalau emang masih bisa dipertahankan, masih bisa diperbaiki ya diperbaiki dulu aja. Jadi kita balik lagi ke karyawan sih aslinya. Soalnya kan mereka kan nggak tanggung jawab kan, juga ada sesuatu di belakang. Entah itu mereka ada masalah tentang apa di rumah apa kan juga harus dipertanyakan gitu. Masa ya nggak tanggung jawab kan seterusnya kan nggak mungkin gitu. Mungkin itu sih sikapnya, tanyain dulu. Balik lagi ke karyawan lagi kan. Pertanyaan yang keempat, strategi apa yang Anda pakai untuk melakukan distribusi kerja yang ideal kepada anggota tim? Untuk strategi aslinya hampir sama ya sama pertanyaan 1, 2, 3. Baik lagi kalau di perusahaan kan otomatis yang menjalankan antara atasan sama karyawan. Baik lagi kalau selama antara bos sama karyawan nggak ada timbul kayak rasa kayak cocok klub, jadi kan otomatis kan pekerjaannya kan nggak bisa jalan lancar gitu loh. Makanya balik lagi yaitu tadi menimbulkan kayak suasana yang bagus sama baik sama yang klub sama karyawan itu loh yang penting aslinya dalam perusahaan gitu. Pokoknya rasa kepercayaan sama karyawan itu penting banget, sama rasa itu tadi cocokan itu tadi gitu. Pokoknya kalau ada masalah apapun itu kalau bisa diselesaikan itu bareng-bareng gitu. Terima kasih atas Iya. mengambil waktu dengan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.